wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sabir, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar. Petalolo Lasindrang. Lasindrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pindrang yang memimpin para pemuda di tanah adat Tuang Kerajaan Sawito melawan penjajah Belanda. Lasindrang lahir di Desa Dolangung, Pindrang pada tahun 1831 dan wafat di tahun 1937. Dalam lembaran sejarah, Lasindrang adalah seorang pejuang yang tak bisa dikalahkan Belanda selama masa penjajahan. Taktik keji Belanda lah yang menahan ayahnya, Adat Tuang Sawito, dan istrinya Imek Kanyuma membuat Lasindrang menyerah. Warga Pindrang mengabadikan nama Lasindrang di setiap sudut kota sebagai nama jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Bahkan patung Lasindrang berbulu emas berdiri tegak di pusat kota Pindrang yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makassar. Kisah hidup Lasindrang. Sekitar tahun 1831, keluarga raja dan para pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latama, yaitu Lasindrang. Beliau kemudian dikenal dengan nama Petalolo Lasindrang. Putra Latama Adat Tuang Sawito ini dilahirkan di sebuah desa kecil yang terletak 17 km sebelah selatan kota Pindrang. Karena ibunya yang bernama Iraima berasal dari Dolangung. Sejak lahir, Lasindrang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan, yaitu mengarah ke atas, yang dalam bahasa Bugis disebut bulu sungsang. Dalam perjalanan hidupnya, Lasindrang banyak mendapat bimbingan dari pamannya. Ia adalah orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan. Sehingga Lasindrang tumbuh menjadi pemuda yang berwibawa dan jujur. Di waktu kecil, Lasindrang gemar permainan rakyat seperti permainan takraw, gasing, dan sabung ayam. Saat menyabung ayam, Lasindrang selalu menggunakan manu baka, yaitu ayam yang bulunya berwarna putih dengan bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Kegemaran menyabung ayam dengan manu baka tersiar hingga keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, yang juga dapat diartikan pemuda pemberani dari Sawito. Lasindrang mengajak kerajaan Supa, Alita, Binanga, Karaing, Madalo, Cempah, Jampue, dan kerajaan kecil lainnya di sekitar Sawito untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Sawito. Dengan demikian, dalam waktu singkat terkenallah Lasindrang hingga ke seluruh pelosok. Namun, Lasindrang diasingkan ke Bone karena kenakalannya. Baru setahun di Bone, terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone. Saat serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin tak terbendung, akhirnya Lasindrang dipanggil pulang oleh ayahnya dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang Sawito, senjata yang digunakan adalah tombak dan keris. Tombak besar berbentuk seperti dayung diberi nama Lasalaka, sedang kerisnya diberi nama Jalloe. Namun karena akal bulus Belanda, Lasindrang menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasindrang kemudian diasingkan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit. Lasindrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober 1938 dan dimakamkan di Amassengo.